Pada video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita menggunakan transfer learning untuk mengembangkan model-model dari neural network kita. Jadi CNN maupun neural network yang biasa, kita bisa memakai yang namanya transfer learning. Dan ini merupakan video yang kedua. Karena dalam video yang pertama sesungguhnya saya sudah pernah menjelaskan tentang transfer learning juga. Jadi pada video itu kita menggunakan FaceNet. Kita menggunakan FaceNet yang aslinya tadinya FaceNet itu adalah untuk mengenali siapa orangnya. Kita ubah FaceNet itu dengan menggunakan transfer learning. Jadi transfer learning itu adalah kita memakai network yang sudah di training sebelumnya, pre-trained network. Nah, pre-trained network ini adalah FaceNet dalam video sebelumnya tadinya untuk membedakan orang dengan orang lain. Tapi saya pakai network itu, saya membuat modifikasi sehingga saya bisa membedakan ekspresi wajah. Itu adalah transfer learning, jadi menggunakan network yang sudah di training sebelumnya. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang transfer learning yang lebih kompleks lagi ya, jadi yang lebih umum dipakai, yaitu bagaimana kita menggunakan pre-trained network, kita memodifikasi pre-trained network kita, jadi kita bisa pakai network-network yang sudah di-train sebelumnya untuk kegunaan yang lain. Jadi saya ambil contoh di sini, misalnya kita diminta untuk training membuat model, saya sebut model saja ya, jadi model itu adalah machine learning, bisa juga artificial neural network yang biasa, bisa juga CNN atau arsitektur yang lain, kita sekarang sebut dengan bahasa yang umum saja, yaitu model. Misalnya saya diminta membuat model untuk membedakan motif batik, katakanlah ada 10 motif batik, kalau saya tunjukkan kamera gambar ke satu motif tertentu, dia akan bilang itu motif batik apa, gitu ya. Nah, kalau Anda diminta membuat model seperti ini, mungkin Anda harus membuat training model yang baru. Mulai dari mengumpulkan gambar-gambar, mungkin ratusan, mungkin ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu dari foto dari setiap model. Katakanlah kalau Anda punya 10 model batik yang akan Anda klasifikasikan, maka setiap model Anda foto mungkin 1000 kali, mungkin 6000 kali, bisa juga bahkan 10.000 kali. Anda perlu melakukan banyak sekali proses foto. Kemudian kalau Anda membuat CNN misalnya seperti ini salah satu contoh CNN. Kalau Anda mau training network CNN seperti ini, maka Anda perlu training dalam waktu yang panjang. Anda perlu komputer yang sangat besar, komputer yang cukup powerful, GPU tentunya, supaya Anda bisa training sampai network Anda bisa untuk membedakan katakanlah 10 motif batik tadi. Itu kalau kita menggunakan cara klasik. Jadi kita mengembangkan model dari scratch, dari awal. Kita kumpulkan data, lakukan training, retraining lagi sampai network kita menjadi canggih. Nah, tapi ada cara lain. Cara yang lebih umum dipakai yang namanya transfer learning. Jadi misalnya saya contohkan di sini, saya transfer learning ini saya ambil AlexNet. Katakanlah begitu. AlexNet ini CNN ya. Kalau Anda lihat gambar sini CNN. AlexNet ini sudah di training sedemikian rupa sehingga sudah pintar untuk membedakan. Kalau Anda lihat di sini yang paling terakhir ini ada Softmax 1000. Softmax 1000 artinya dia outputnya ini ada 1000 kategori. Jadi mungkin kucing, anjing, burung, mobil, buku. Ada 10 macam objek. Bukan 10 ya. Ada 1000 macam objek yang sudah bisa dikenali oleh AlexNet ini. Dan dia sudah di training sehingga sudah pintar. Nah, kalau kita diminta untuk mengembangkan model untuk mengenali batik 10 macam, saya tidak perlu training dari awal lagi. Saya bisa ambil AlexNet ini, dan saya tinggal modifikasi saja. Karena saya bisa pakai kepintaran-kepintaran yang dia sudah punya. Karena Anda ingat, kalau CNN seperti ini ya, layer-layer yang awal ini belajar untuk mengenali pola garis. Jadi ini ada berapa filter? Ada 96 filter ya. Ada filter yang mempelajari garis kiri, ada filter lagi yang mempelajari garis seperti itu. Jadi pola-pola dasar. Kemudian di layer CNN convolution layer yang kedua, mungkin dia sudah kombinasikan antara garis dengan garis jadi sudut misalnya. Dia mempelajari pola sudut, kemudian mempelajari pola bentuk-bentuk dasar dan sebagainya. Sehingga bagian-bagian ini kita perlu juga. Walaupun tadinya network ini di training untuk membedakan objek, sekarang kita mau pakai untuk membedakan batik, ya kita juga perlu ini. Kita pasti akan perlu layer yang untuk membedakan bentuk-bentuk dasar, sudut-sudut dan sebagainya, sehingga saya tidak perlu training ulang ini. Bagian ini saya pakai saja yang sudah ada. Yang saya cuma perlu training cuma bagian-bagian akhir saja, supaya tadinya
dia difungsikan untuk membedakan 1000 macam objek menjadi membedakan antara 10 macam motif batik. Jadi itu yang namanya transfer learning. Kita ambil network yang sudah ada, yang sudah di training, kita pakai semua weight dan bias yang ada di sini, katakanlah, kita freeze dia, tidak usah dirubah lagi, kita tinggal rubah training bagian-bagian akhir saja. Katakan misalnya seperti ini. Kalau misalnya saya, tadinya ini kan membedakan 1000 macam ya. Kalau saya cuma mau membedakan 10 macam batik, maka tentunya layer yang terakhir ini saya harus ganti. Menjadi softmax tapi cuma 10 node. Kenapa 10 node? Karena ini layer untuk membedakan 10 kategori saja. Kalau 1000 berarti 1000 kategori. Anda lihat, ingat kalau softmax itu kan setiap kali output cuma salah satu yang satu. Jadi kalau 1000 misalnya 1000 sampai 1000 berarti itu objek yang pertama. Kalau 0100 sampai 1000 berarti itu objek yang kedua. Nah, karena saya membedakan cuma 10 macam batik, saya ganti ini saja jadi 10. Maka ini yang saya rombak, yang lain semua ini tetap saya pakai, saya tidak ubah. Atau kalau mungkin juga ya, karena ini tadinya dikembangkan untuk membedakan objek, saya mau membedakan motif batik. Mungkin layer yang ini pun juga perlu saya ganti. Jadi saya ganti, mungkin node-nya tidak sebanyak ini, ataupun node-nya sama, tapi saya perlu training ulang. Sehingga weight dan bias di sini saya tidak mau pakai yang asli, tapi saya training ulang. Nah, itu yang namanya transfer learning. Jadi kita ambil network yang sudah ada, kita pakai weight dan bias dan arsitektur dari semua, kecuali bagian-bagian terakhir yang kita amputasi. Jadi kita buang ini, kemudian saya buat node layer baru. Jadi saya buat layer baru dengan jumlah node yang baru, katakanlah misalnya 2000 node. Kemudian saya buat lagi layer softmax, katakanlah 10 softmax saja. Kemudian saya training. Nah, ketika saya training, yang saya training cuma 2 layer yang terakhir. Anda bisa juga menambahkan beberapa layer lagi. Jadi kita modifikasi sedikit saja. Itulah prinsip dasar dari transfer learning dan bagaimana kita bisa memakai transfer learning untuk membuat satu network yang lebih akurasinya lebih tinggi dengan cuma memakai network yang sudah ada, kita modifikasi di bagian akhir saja. Dan keuntungan lainnya adalah kita tidak perlu pakai data training yang banyak. Kita perlu data training yang sedikit aja karena sebagian besar proses training sudah dilakukan oleh orang yang kembangkan AlexNet. Kita tinggal membelokkan dia dari tadinya mengenal 1000 objek menjadi mengenal cuma 10 objek, 10 macam motif batik. Oke, nah pada video ini saya akan menjelaskan transfer learning dengan beberapa video ya. Pada video ini saya cuma menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengamputasi layer-layer dan mengganti dan layer-layer kita. Saya akan pakai contoh yang sudah pernah kita pakai dulu, yaitu dulu kalau Anda lihat di video yang ini ya, kalau Anda lihat video nomor 21 di channel saya, Saving and Applying Model Deep Learning, Anda lihat di sini saya mengembangkan model untuk bisa membedakan 10 macam objek dari database CIFAR. Jadi kita punya database CIFAR, ada 10 macam objek, airplane, automobile, bird, dan sebagainya. Jadi ini dia, saya kembangkan CNN seperti ini untuk bisa membedakan 10 macam objek itu. Dan saya sudah training, sudah pintar, sudah bagus, dan saya sudah save dalam bentuk modelku.h5. Jadi saya sudah punya model yang sudah bisa dengan tingkat akurasi 0,85. Saya anggap sudah cukup baik, dan itu model yang menjadi dasar yang saya mau coba modifikasi dari situ. Nah, model yang saya buat itu kira-kira bentuknya seperti ini. Jadi inputnya 32x32 kali RGB. Kemudian ada 32 filter di layer CNN yang pertama. Kemudian ada max pooling. Kemudian ada 64 filter. Layer yang berikutnya max pooling lagi. Kemudian ada 64 filter. Kemudian saya flatten. Kemudian saya 64 node ReLU, 10 node softmax. Karena saya membedakan 10 macam objek saja. Jadi kalau Anda lihat di sini, ya, pertama 32 filter, kemudian max pooling 64 filter, 64 filter lagi saya flatten, kemudian ReLU 64, kemudian softmax 10. Jadi sama seperti persis dengan gambar sebelumnya. Oke, ini saya sudah save di file namanya modelku.h5. Kalau Anda lihat di sini sudah ada modelku.h5. Nah, sekarang saya mau pakai ini untuk saya menunjukkan kepada Anda bagaimana caranya Anda membuat modifikasi pada network yang sudah ada untuk kegunaan transfer learning.
Oke, ini saya sudah ketikkan gini, tapi kita lihat step by step. Oke, langkah pertama adalah saya load library-library yang saya perlu. Saya jalankan ini. Oke, ini sudah selesai. Langkah berikutnya saya load model saya tadi, modelku.h5. Saya load, saya beri nama my model. Oke, sudah di load. Sekarang saya coba lihat konstruksinya seperti apa. Jadi my model summary. Anda lihat ini 32 layer, 30 outputnya 30 kali 30, ada max pooling, kemudian 64 filter lagi di layer berikutnya, 64 filter layer berikutnya, kemudian flatten, persis seperti yang ada di gambar ini. Jadi persis ya, itu network yang tadi saya sudah punya. Nah, sekarang saya menunjukkan bagaimana cara saya katakanlah outputnya ada 10 node. Sekarang saya mau ganti dia. Jadi saya mau yang lain saya pakai tetap, tapi ini saya mau ganti, layer ini saya mau ganti jadi cuma katakanlah 4 node saja, karena saya mau mengklasifikasikan nanti jadi cuma 4 kategori. Maka saya bisa pakai banyak perintah. Salah satu perintah yang saya perkenalkan pertama kepada kita adalah ini. Jadi saya pakai perintah my model, karena namanya my model pop. Ini dia akan menghilangkan satu layer terakhir. Anda lihat kalau saya jalankan, kemudian saya lihat summary-nya. Jadi my model dot summary. Anda lihat di sini layer terakhirnya sudah tidak ada. Jadi cuma dance yang 64. Dia berhenti di sini saja. Ini yang tadi, sekarang yang ini sudah tidak ada. Jadi saya sudah buang layer yang terakhir. Kalau saya pop lagi berikutnya, maka layer berikutnya lagi akan terhapus. Jadi kalau saya pop 2 kali, jadi ini coba saya ulangi ya. Saya load lagi dari awal. Saya load dari awal. Saya lihat summary-nya, ini masih yang aslinya. Kemudian ini saya hapus dulu. Saya jalankan perintah ini. Jadi saya pop, berarti saya pop yang ini saya hilangkan. Saya pop lagi, yang ini saya hilangkan. Jadi nanti dia akan terakhir di yang flatten ini saja. Kemudian saya lihat summary-nya. Kita coba jalankan. Anda lihat di sini, networknya saya sudah potong 2 layer terakhir, tinggal yang flatten. Jadi seperti network ini, tapi 2 layer yang terakhir ini saya sudah buang semua. Jadi terakhir layer yang ini saja, yang flatten. Kemudian katakanlah saya mau tambah. Sekarang saya mau tambah di belakang yang flatten ini, saya mau tambah sama layer yang relu 30, dan katakanlah layer yang terakhir saya mau jadikan tambah 6, atau saya tambahkan beberapa level. Jadi saya tambah itu 30, saya tambah lagi katakanlah 20, baru terakhir 6. Jadi seolah-olah di sini tadi yang aslinya sudah saya buang. Kemudian saya sekarang tambahkan satu layer di sini isinya 30 node. Saya tambahkan lagi layer di sini isinya 10 node. Kemudian layer yang terakhir yang softmax 6 node saja. Maka saya pakai perintah ini, my model, karena namanya my model, add layers, dance 30, relu, add lagi, 10 ya, kita tambahkan 10 saja, relu, yang terakhir softmax 6. Ini kalau saya jalankan, coba kita lihat, sekarang network kita jadinya bagaimana. Yang depannya masih tetap sama, setelah flatten sekarang berubah. Ada layer yang 30, layer yang 10, relu, kemudian ada layer yang terakhir 6 node. Ini yang softmax. Jadi ini caranya bagaimana kalau kita sudah punya network yang sudah jadi, kemudian kita potong dia. Kita buang beberapa layer akhir, kemudian kita ganti dengan layer yang lain. Supaya kita training lagi, kita keep yang ini, tapi yang belakang kita akan training ulang. Oke, ketika kita akan training ulang, tentunya kita tidak ingin layer-layer yang ini untuk di training. Maka saya harus mendefinisikan. Cara mendefinisikan seperti ini. Jadi saya copy dulu supaya agak ke atas. Nah, misalnya seperti ini. Saya buat, ini namanya my model. Berarti ini harusnya my model saja ya. My model. Get layer conf 2D. Ini conf 2D ini trainable-nya false, berarti dia tidak akan di-train nanti kalau kita training. Kemudian yang ini, layer yang ini juga trainable false, kemudian yang ini juga trainable false. Jadi saya buat sehingga
layer yang ini dan ini saya buat trainable-nya false, artinya dia tidak akan di training. Weight dan bias yang kita sudah dapat dari training sebelumnya akan di keep, akan dipakai terus. Nah, kalau layer yang max pooling ini tidak punya weight dan bias, sehingga kita tidak perlu definisikan trainable atau tidak. Nah, ini kalau saya jalankan, maka kalau saya lihat sekarang my dot summary, kita lihat sekarang sama, tapi Anda lihat sini non-trainable parameter. Yang semua yang ada di depan-depan ini jadi non-trainable parameter. Yang trainable cuma yang di belakang ini saja. Sesudah itu maka kita bisa melakukan proses training sama persis seperti yang kita lakukan sebelumnya. Nah, sekarang saya ingin tunjukkan di sini ada cara lain untuk kita memotong juga. Ini salah satu cara adalah kita menggunakan fungsi pop dan fungsi add. Oke, ada cara lain lagi menggunakan fungsi yang menggunakan perintah yang seperti ini. Oke, saya hilangkan dulu ini supaya tidak terlalu mengganggu, atau saya insert beberapa layer di sini. Oke, jadi kita awal mulai ini sudah kita jalankan. Katakanlah saya load lagi model yang aslinya. Saya lihat my model, ini hasilnya. Oke, seperti itu. Sekarang cara lain untuk saya memotong adalah saya bisa pakai perintah. Saya bisa pakai perintah seperti ini. Jadi tadi my model itu saya potong -2. -2 artinya dia memotong satu layer. Jadi kalau Anda isi -1, dia tidak memotong apa-apa. Kalau -2 memotong satu layer. Saya beri nama model yang baru, katakanlah my model 2. My model 2 itu saya pakai fungsi model. Inputnya tetap input dari my model, tapi outputnya adalah my model itu kepotong satu layer di akhir. Jadi kalau kita lihat sekarang sini saya jalankan, maka saya lihat my model Anda lihat sudah terpotong satu. Jadi yang terakhir dan 10 ini sudah tidak ada. Jadi ini cara lain untuk memotong. Kalau saya memotong, katakanlah saya memotong 3, maka 2 layer terakhir dibuang. Terakhirnya adalah flatten. Jadi terakhir yang ini. 2 ini sudah terbuang. Kalau saya potong lebih banyak lagi, katakanlah ini berarti 3 layer terakhir terbuang. Jadi yang flatten juga sudah terbuang. Jadi caranya kita membuang layer-layer yang kita tidak perlu. Kemudian kita menggantikan dengan layer-layer yang lain. Jadi cara menggantikan tadi kita pakai add layer. Ada cara lain juga. Saya bisa pakai cara seperti ini. Jadi saya buat model baru namanya my model 3. Perintahnya model. Inputnya apa? Inputnya dari my model 2 tadi. Input dari my model 2. Outputnya dari mana? Outputnya dari satu variabel namanya output. Saya harus definisikan. Jadi output itu apa? Output itu layer, katakanlah ini ya. Saya mau tambah layer, atau kita jangan -4 ya. Misalnya ini tadi saya -3 saja ya. Jadi saya cuma potong 2 yang terakhir ini. Kemudian di sini terakhir flatten ya. Flatten, maka saya mau tambah satu layer yang activation-nya ReLU. Kemudian saya tambah lagi satu layer yang activation-nya softmax. Ini saya sebut tambahan 1. Jadi tambahan 1 itu katakanlah saya pakai 20 node dengan activation ReLU, atau kita buat sama persis dengan yang ini saja ya. Yang baru ini jadi 30, 10, 6. Jadi saya tambahkan 30. 30 ini inputnya dari mana? Inputnya dari model 2 ini yang paling akhir. Yang paling akhir berarti ini -1. -1 artinya yang paling akhir sesudah ini. Flatten langsung masuk. Jadi model 2 yang paling akhir outputnya. Ini jadi add. Kemudian add 1 ini jadi add 1 ya. Add 1 ini saya masukkan ke layer berikutnya lagi. Misalnya saya sebut add 2. Ini masuknya dari add 1.
Kemudian nanti dari sini, dari add 2, saya masukkan ke softmax. Softmax kita buat 6. Jadi saya tambahkan 30, 10, 6. Jadi Anda ingat, ini ada layer baru saya tambahkan, nama layernya saya beri nama add 1. Inputnya dari mana? Inputnya dari output terakhir. Ini -1 berarti terakhir. Output terakhir dari my model 2. Kemudian ini add 1 ini dimasukkan ke sini. Relu 10 node. Namanya add 2. Add 2 ini masukkan ke sini. Softmax 6 node. Ini namanya output. Output itu ke sini. Oke, ini yang saya definisikan namanya model 3. My model 3. Coba kita lihat my model 3. 3. Anda lihat sekarang, sesudah flatten saya sudah tambahkan sekarang 30, 10, dan 6. Jadi inilah caranya, ada dua cara. Tadi pakai pop dan add, ini pakai cara di mana saya pakai minus, dan saya pakai definisikan seperti ini. Anda bisa memakai cara yang mana saja, kadang-kadang salah satu cara berjalan, yang lain tidak berjalan, dan sebagainya. Oke, sekarang sudah seperti ini. Nah, saya akan coba tunjukkan bagaimana saya training. Nah, kebetulan karena data saya training saya itu 10 kategori tetap, maka ini saya buatnya 10 saja ya, supaya sama 10. Oke, sudah 10. Saya sudah punya model baru, model 3 yang sudah berbeda dengan yang asli yang tadi saya save dalam file. Sekarang saya definisikan cara trainingnya. Ini model 3 ya. Jadi dia akan pakai Adam, kategori course entropy, learning rate-nya sekian, Anda sudah tahu. Kemudian ini saya untuk load CIFAR 10 dari web, saya normalize dia, kemudian saya jadikan one hot matrix. Ini sama dan video sebelumnya, dia ada load dari internet sehingga takes beberapa waktu dulu. Oke, sudah. Nah, sekarang saya training lagi. Jadi sekarang saya training network saya dengan network yang baru. Tapi saya harus pastikan bahwa layer-layer yang ini saya tidak training dia. Maka saya harus freeze dulu. Perintahnya ya seperti ini ya. Saya copy dulu, nanti saya modifikasi dia. Jadi saya pastikan nanti kalau saya training, ini my model 3. Karena saya akan training my model 3. Oke, layer yang ini saya tidak training, ini juga saya tidak training, ini saya tidak training. Yang lain akan saya training. Jadi ini ya. Saya sudah buat false, berarti tidak training. Sekarang saya siap untuk mentraining dia. Oke, jadi my model 3. Ini inputnya dari sini ya, input. Ini labelnya, epochnya saya buat 2 saja, karena ini cukup panjang. Kita cuma menunjukkan bahwa dia akan berjalan dengan baik. Saya jalankan. Nah, Anda lihat proses training sudah berjalan. Jadi, yang saya lakukan adalah saya load modelku, saya potong beberapa layer yang terakhir, saya ganti dengan layer-layer saya, kemudian saya training ulang dengan catatan layer-layer yang di depan saya tidak training. Saya muat menjadi freeze, supaya saya menggunakan weight dan bias yang sudah dipakai sebelumnya. Jadi inilah kira-kira caranya saya membuat transfer learning. Jadi kita punya aslinya seperti ini, yang sudah di training saya anggap sudah bagus. Saya load, saya buang layer-layer yang terakhir, saya ganti dengan layer-layer yang baru, saya training ulang, tapi yang ini saya tidak training ulang, saya memakai kepintaran yang sudah ada sebelumnya, sedangkan yang ini saya training ulang karena saya mau membuat jadi tujuan lain. Seperti itu prinsip dasarnya, dan dalam video ini saya cuma menunjukkan bagaimana caranya kita mengamputasi layer-layer yang sudah ada, menggantikan dengan layer-layer yang baru. Jadi kita amputasi layer yang sudah ada, kita gantikan dengan layer yang baru, kita freeze layer-layer ini supaya weight dan biasnya tidak berubah, dan kita melakukan proses retraining lagi. Nah, Anda lihat ini prosesnya sudah hampir selesai. Kita tunggu sebentar lagi sampai prosesnya akan selesai. Ini prosesnya agak lama karena saya tidak menggunakan GPU. Kalau kita pakai ini dengan GPU, maka prosesnya akan jauh lebih cepat. Oke, seperti itu. Memang akurasinya belum terlalu baik, tapi ini saya cuma menunjukkan prosesnya saja. Kita akan coba lihat di video berikutnya.